kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya sama sekali dengan hamba Tuhan atau para pendoa tentang nubuat ataupun penglihatan yang disampaikan? Padahal hamba Tuhan atau pendoa itu adalah seseorang yang benar-benar menyampaikan pesan Tuhan. Dan orang tersebut tidak percaya hamba Tuhan karena apa yang disampaikan itu adalah tentang dosa dan kesalahan orang tersebut. Makanya dia marah dan akhirnya tidak percaya. Mohon penjelasan. Iya, bahwa ada yang bernubuat, lalu ada yang menerima nubuat. Menurut pertanyaan ini ya. Responnya beda-beda. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalau kita kembali kepada Alkitab, memang tidak semua orang yang bernubuat itu benar. Ada yang memang tipu. Ya. Nubuat ini bisa berarti seperti meramal sesuatu. Ya. Dan ini bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau dari Tuhan pasti terjadi. Ya. Bahwa ketika Yesaya menubuatkan tentang Yesus, semua yang Yesaya nubuatkan itu terjadi sempurna. Ini nabi benar. Tapi ada yang bohong. Ya. Makanya di dalam Ulangan misalnya ya. Kita baca dulu ayatnya supaya kasus ini kita bisa lihat dari sisi yang lengkap. Sehingga kita tahu, oh ternyata kenapa ada orang kadang-kadang tidak percaya nubuat. Karena memang ada orang yang ternyata omong kosong. Bilang Tuhan utus dia padahal Tuhan tidak pernah pakai dia. Itu bukan bernubuat. Bukan nubuat, lubuat. Gitu, ya. Ulangan 18 mulai ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah ini dia. Bilang Tuhan pakai dia, padahal Tuhan tidak pakai dia. Dia angka-angka diri sendiri. Ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Maka Ulangan 18 ayat 22 jawabannya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Sudah tahu ya, ini nabi bohong. Nubuatnya bohong. Ya memang ada orang yang suka pakai istilah penglihatan-penglihatan. Nah untuk urusan penglihatan juga saya perlu kasih tahu, ada penglihatan yang bohong. Ada yang benar tapi ada yang bohong. Nah yang bohong-bohong ini juga perlu saya kasih ingat sekarang, supaya kita tahu kenapa sih kadang-kadang orang tidak percaya. Karena ada orang yang bilang nama Tuhan, padahal tidak. Dia punya rekaan hati sendiri. Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ini faktanya ada. Ya. Nah jadi saudara yang mengaku bilang punya nubuat, pastikan benar-benar loh. Saudara memang orang percaya hamba Tuhan dan karuniamu mesti diuji. Kalau Anda bilang penglihatan tapi tidak terjadi, seperti Ulangan 18 tadi ayat 20 sampai 22, maka Anda hamba Tuhan palsu. Anda angkat diri sendiri. Siapa yang angkat kau? Itu mungkin rekaan hati sendiri. Bukan cuma Yeremia 14 ayat 14. Ada Yeremia 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Anda lihat itu. Tambah lagi,
Yeremia 23 ayat 26. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ada loh orang kayak begitu. Saya di Kupang, saya pernah ketemu orang dan akhirnya dia mengaku penglihatannya omong kosong. Dia omong ini, bilang Tuhan bilang begini, begini, begini. Lalu saya dengan beberapa teman panggil dia. Lalu kami tanya, sejujurnya, betul Tuhan omong? Langsung karena mungkin dia lihat kami sangat serius. Dia bilang tidak, saya tadi terlalu emosi. Jadi saya omong bilang Tuhan yang bilang, padahal tidak. Nah, Anda lihatin, ada. Dan memang kehidupan orang itu sekarang saya lihat memang berantakan sekali. Jadi jangan terlalu cepat percaya juga. Kita harus uji baik-baik. Apalagi kalau dia sudah motivasi melayani, minta uang. Apalagi nubuat, ujung-ujung selingkuh. Ini saya pikir ini manifestasi hidupnya setan ini. Tapi nama Tuhan, selingkuh keras. Nah, jadi menurut saya, kalau mau omong nubuat, memang arti nubuat yang lain adalah khotbah. Khotbah ini memberitakan firman. Jadi paling aman, paling bisa diterima itu kalau lebih baik hamba Tuhannya bicara pakai firman aja. Toh ini juga firman Allah. Kita sampaikan kehendak Allah. Ini kategori bernubuat. Nah memang kalau ada jenis orang begitu ya. Ada orang sampaikan firman dan dia tersinggung, dia marah, dia tidak percaya hamba Tuhan. Nah kasus kayak begini hati-hati. Karena Alkitab berkata anak kecil sekalipun kalau dia murid Tuhan, kau sambut dia, kau seperti sambut Tuhan. Kau tolak dia, kau seperti tolak Tuhan. Kau kasih air sejuk secangkir kecil saja kepada hamba Tuhan, kau tidak kehilangan upahnya. Kalau hamba Tuhannya benar. Kalau hamba Tuhannya tipu-tipu, omong kosong, rekaan hati sendiri, ya tidak boleh. Tapi kalau hamba Tuhannya benar dipakai Allah, lalu ada orang yang tolak, tersinggung karena dosanya ditegur, saya pikir Anda harus hati-hati. Ada tidak hamba Tuhan yang kalau penglihatannya dia tahu dosa kita? Saya yakin ada. Saya yakin masih ada. Saya pernah alami. Seorang pendoa, dia tidak kenal saya, dia doa, dia bilang, Pak, kakak ada buat ini kah? Ini Tuhan suruh pemberesan dulu. Benar, kalau itu beta percaya. Dia tidak kenal saya, dia juga tidak minta uang kepada saya. Dia sangat mengasihi saya. Dia mau saya, waktu itu saya belum nikah, tahu sendiri. Hamba Tuhan biar masih muda tapi belum nikah, ini kan ada sedikit salah-salahnya ada. Oh dia buka itu tanpa saya omong. Dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Kami tidak, kalau orang saling tahu kan beda. Bisa jadi dia sudah lihat-lihat baru dia sengaja omong bilang, Tuhan ada bilang. Padahal dia ada tahu kita punya duduk berdiri. Kalau ini tidak. Seorang majelis. Dan saya terima itu karena benar minta didoakan. Jadi menurut saya masih ada. Nah itu jangan tolak. Ya tapi kira-kira semua data yang saya munculkan ini jadi bahan pertimbangan atau jadi alat dalam tangan Tuhan untuk memfilter setiap kasus berkaitan dengan orang yang mengaku dia diutus Allah. Lihat data-data yang tadi. Supaya kita jangan terjebak dengan nubuatan rekaan hati sendiri atau nubuatan-nubuatan palsu yang bilang kau akan menikah dengan ini, tahu-tahu tidak jadi. Kau akan dengan bule dari Nederland, padahal dari Timor Leste. Nah ini menurut saya tidak tepat. Kalau bilang bule Nederland betul. Jangan Timor Leste. Dompetmu akan ketemu, harus ketemu betul. Jangan tidak ketemu ya. Kira-kira begitu jawaban saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya hari ini. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita di Mazmur Pagi untuk hari ini. Sebelum kita pamit, ada yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta, silahkan. Ya, saudara-saudara di Kota Kupang dan sekitarnya, besok kita ibadah raya 3 kali di Amazing Grace. Saya yang akan khotbah. Ibadah 1 jam 7 pagi. Ibadah 2 jam 10 pagi juga live di radio ini. Dan juga di YouTube dan Facebook. Kalau hari ini Facebook saya tidak ada karena ada sedikit masalah. Lalu jam 5:30 di gereja yang sama.
Tapi ingat, tetap taat protokol. Kita tidak boleh lengah. Jangan bilang Seroja telah sapu bawa corona, belum tentu. Jadi tolong jaga ya kesehatan supaya kita tetap aman ya, mengandalkan Tuhan, bukan mencobai Tuhan ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.